Puji Tuhan, saudara-saudara. Dalam kesempatan kali ini kita akan dengarkan kembali firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Kalau ada firman Tuhan yang dapat kami dengar pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau bukakan pikiran kami, hati kami, pendengaran kami, semua yang ada pada kami. Kami mau menyambut firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bekerjalah di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai 3. Nehemia 8 ayat 1 sampai 3. Pembacaan kitab hukum. Hari raya Pondok Daun. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat itu di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air, dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Saudara-saudara, pada waktu itu Esra membacakan kitab Taurat atau firman Allah kepada orang-orang Israel. Di dunia ini ada orang-orang yang cinta Alkitab, ada orang-orang yang cinta firman Tuhan, ada orang-orang yang senangnya, maunya mengerti atau membaca Alkitab, mendekati Alkitab, mendekati firman Tuhan, dan meneliti Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ada contoh di dalam Alkitab tentang orang yang senang membaca dan mengerti Alkitab, membaca sampai mengerti Alkitab. Di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang kedua, Daniel 9 ayat 2, dikatakan, pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Daniel, seorang Yehuda yang bersama-sama dengan rombongan orang Yehuda dibuang ke Babel pada waktu-waktu yang lalu, sebelum Daniel hidup pada saat itu. Orang-orang Israel begitu atau orang-orang Yehuda begitu menyusahkan hati Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan sebagai hukumannya, Tuhan membawa orang-orang Yehuda ke dalam pembuangan ke Babel. Dan salah satu orang Yehuda yang ada pada saat itu adalah Daniel. Daniel sebagai seorang pejabat pada waktu itu di Babel. Tapi di tengah-tengah kesibukannya sebagai pejabat pemerintah di Babel, dia selalu menyediakan waktunya untuk membaca Alkitab. Dan membaca Alkitab itu, Daniel 9 ayat 2 yang tadi kita baca, dikatakan, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab, dan seterusnya. Daniel ini begitu memperhatikan kitab suci. Dia membaca kitab suci dengan perkataan memperhatikan. Artinya membaca kitab suci sampai mengerti benar sehingga dapat menyampaikan kepada orang lain. Daniel membaca Alkitab sampai mengerti benar. Dia membaca Alkitab sampai mengerti benar sehingga dapat menyampaikan kepada orang lain. Dia harus mengerti untuk dapat
menyampaikan dengan benar kepada orang lain. Karena kalau dia tidak mengerti, salah-salah orang menjadi salah mengerti, dan apa yang didapat itu menjadi salah. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16 dikatakan begini, 2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Memperhatikan Alkitab bukan pekerjaan yang sederhana, saudara-saudara. Artinya memperhatikan, mengerti, membaca, mengerti, kemudian menyampaikan kepada orang lain secara benar, bukan suatu pekerjaan yang sederhana. Rasul Petrus akui bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 2 Petrus 3, Petrus akui yang ditulis tentang kebenaran Alkitab itu adalah hal-hal yang sukar. Salah-salah orang dapat menerimanya, kemudian mengartikannya sebagai sesuatu yang lain, menjadi salah pengertian. Nah, untuk itu seseorang harus mengerti Alkitab. Dan kalau Alkitab dibaca, kalau Alkitab dimengerti, kalau kita mendekati Alkitab, ada kekuatan yang hebat sekali yang akan dihasilkan dari membaca Alkitab. Kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 katakan, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Pemazmur mengatakan, yang pertama yang ia katakan adalah saat ia menghadapi musuh. Saat ia menghadapi musuh, ia lebih bijaksana daripada musuh-musuhnya. Ia dapat mengatasi musuh-musuhnya itu dengan bijaksana karena ia selalu mendekati firman Tuhan. Ia selalu mendekati Alkitab. Ia membaca Alkitab, ia mengerti Alkitab, ia memiliki apa yang ia baca dan ia mengerti itu di dalam hatinya. Sehingga dia katakan, sebab selama-lamanya firman Allah itu ada di dalamku, kata pemazmur dalam Mazmur 119 ini. Pada saat dia harus menghadapi musuh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ada sebuah contoh di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang keenam. Maaf saudara, bukan Ulangan pasal yang keempat ayat yang keenam, tapi di dalam kitab Kejadian tentang Yusuf. Yusuf, bagaimana Yusuf itu begitu mengerti, begitu bijaksana dalam menghadapi apa yang harus dia kerjakan. Ada satu kejadian besar di Mesir pada saat itu, di mana ada kelaparan yang besar yang mengikuti masa subur selama 7 tahun. Dan Alkitab jelaskan kepada kita semua bahwa Yusuf memiliki hati yang bijaksana untuk mengerti apa yang Alkitab lakukan, apa yang Alkitab ingin kerjakan, ia kerjakan. Kita mungkin tidak mempunyai musuh, saudara-saudara. Tapi ada orang-orang mungkin yang tidak suka kepada kita. Ada hal-hal yang begitu menakutkan kita, sehingga itu dapat kita jadikan atau dapat kita anggap sebagai musuh kita. Kalau kita mau dekati Alkitab, Alkitab katakan,
akan ada suatu kuasa yang besar yang dihasilkan. Kita lebih bijaksana sehingga kita dapat mengatasi musuh kita. Yang kedua, ayat 99 dari Mazmur 119 ini katakan, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab pengertianmu ku renungkan. Diakui bahwa dia lebih bijaksana, dia lebih berakal budi dari pengajar-pengajarnya sebab dia merenungkan firman Tuhan. Berakal budi berarti penuh pertimbangan, dapat membimbing seseorang. Berakal budi juga diperlukan dalam melayani, bukan saja di dalam kehidupan sehari-hari di dunia kita ini, saudara-saudara, tetapi juga diperlukan dalam kita melayani Tuhan. Dalam 2 Tawarik 30 ayat 22 katakan, Hizkia mengucapkan kata-kata pujian kepada semua orang Lewi yang menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Demikianlah orang memakan makanan perayaan selama 7 hari sambil mempersembahkan korban keselamatan dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Pada saat itu orang bertanya-tanya bagaimana harus merayakan Paskah pada saat itu. Tapi jelas sekali dikatakan orang Lewi, suku Lewi, suku yang Tuhan khususkan untuk melayani Tuhan. Diakui oleh Hizkia, orang Lewi menunjukkan akal budi yang baik dalam melayani Tuhan. Kenapa? Karena orang Lewi ini mencari firman Tuhan dengan benar. Dia membaca, dia mereka mendekati firman Tuhan dengan benar, dengan mengerti firman Tuhan itu. Raja Hizkia akui hal ini sehingga orang-orang Lewi tahu apa yang harus dibuat dalam pelayanan mereka. Dalam melayani seringkali kita menghadapi masalah-masalah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat sebagai pelayan-pelayan Tuhan? Kalau kita mempunyai kecintaan untuk membaca Alkitab, kalau kita mempunyai kecintaan untuk dekati Alkitab, mengerti Alkitab, maka Allah akan memberikan kita akal budi juga dalam pelayanan kita, juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghadapi masa yang sukar ini memang membutuhkan akal budi, saudara-saudara. Diakui akal budi itu didapat oleh Daud sebagai pemazmur lebih daripada pengajarnya. Apa yang Alkitab kerjakan, apa yang ditimbulkan di dalam hati oleh Alkitab yang kita baca itu. Mungkin sesuatu yang tidak kita dapati dari pengajar-pengajar kita. Yang Tuhan munculkan di dalam hati. Nah, itu pekerjaan Allah lewat kita mendekati Alkitab. Masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, banyak orang tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Tapi kalau kita dekati firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan, Allah pasti akan memberikan sesuatu bagi kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita buat. Yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan, aku memegang titah-titahmu, sehingga aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Waktu kita dekati Alkitab, waktu kita membaca dan mengerti, kita mencintai Alkitab. Ada janji-janji Tuhan yang dapat kita mengerti. Alkitab akan mengerjakan satu pengertian tentang janji-janji Tuhan. Ada banyak janji Tuhan yang mungkin kita tidak dapat mengerti dengan pikiran kita. Tapi dari pembacaan Alkitab yang kita lakukan, itu akan memunculkan iman. Sehingga iman itu akan bekerja. Dia akan membuat sesuatu di dalam hati kita sehingga kita tahu ada janji Allah. Saya percaya kepada janji Allah. Sekalipun itu rasanya sukar untuk diterima dengan akal. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Alkitab. Apa yang saudara hadapi hari-hari ini? Kesukaran, kebingungan mungkin, tidak tahu harus berbuat apa. Saudara-saudara, ada satu jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari baca Alkitab setiap hari. Dan itu akan membuat kita mengerti. Itu akan membuat kita bijaksana. Itu akan membuat kita berakal budi.
sehingga kita tahu bagaimana kita harus hidup sebagai seorang anak Tuhan. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala yang Tuhan buat bagi kami. Tuhan sudah kerjakan perkara-perkara heran dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami juga untuk mencintai firman-Mu. Ajar kami untuk suka membaca Alkitab, ya Tuhan. Tuhan tolong kami, karena di dalam kami membaca Alkitab, ada banyak perkara-perkara heran yang dapat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau bekerja di dalam kami, di dalam semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga semua yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat mencintai firman-Mu, dapat mencintai apa yang Tuhan katakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya.